Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mendongeng tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anakku, dahulu ada seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ini dia adalah seorang wanita yang sangat cantik dan kerajaannya berada di Yaman. Ratu Bilqis menyembah kepada matahari. Jadi Ratu Bilqis pada saat itu masih menyembah kepada matahari. Kerajaannya besar dan luar biasa. Sedangkan di daerah Israel ada kerajaan yang besar dan megah. Dindingnya terbuat dari batu kualang, tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga, sedangkan atapnya terbuat dari perak. Kerajaan Israel ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ini adalah seorang raja yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi sekaligus rasul. Nabi Sulaiman ini adalah keturunan, yaitu putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dari sejak kecil sudah tampak kepintaran dan kecerdasannya dalam setiap permasalahan masyarakat. Ketika Nabi Daud alaihissalam menjadi raja, Nabi Sulaiman yang kecil ini, yang masih kecil ini, sudah ikut memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh ayahandanya. Ketika masyarakat ada permasalahan, ada persengketaan, maka Nabi Sulaiman ikut berpendapat dan memutuskan masalah. Inilah kecerdasan Nabi Sulaiman di masa kecil. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu sudah mempersiapkan Nabi Sulaiman ini nanti akan menjadi penggantinya, menggantikan sebagai seorang raja. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, maka Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Dan Nabi Sulaiman juga mewarisi kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman biarpun kerajaannya mewah, yang mana dindingnya terbuat dari batu kualang, tiang, pintu dan jendelanya terbuat dari emas dan tembaga, atapnya terbuat dari perak, tapi Nabi Sulaiman kehidupannya sederhana. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdakwah, menyebarkan ajaran
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mukjizat yang luar biasa. Di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman, yaitu yang pertama, Nabi Sulaiman dapat menundukkan angin. Jin dan setan pun ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Jin dan setan tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua binatang pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat berbicara, dapat berkomunikasi dengan jin, setan, dan semua binatang. Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mukjizat dapat melunakkan besi tanpa dibakar. Besi ketika dipegang oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman berkehendak untuk membentuknya, maka besi tersebut menjadi lunak sehingga Nabi Sulaiman dapat membentuknya sesuai dengan kehendaknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada burung hudhud yang memberikan kabar bahwa di negeri seberang, di Yaman, ada sebuah kerajaan yang besar dan dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Bilqis, yang mana Ratu Bilqis ini menyembah matahari, tidak menyembah kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat pada Ratu Bilqis, yang mana surat tersebut dihantarkan oleh burung hudhud. Surat tersebut isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian berbuat sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri memeluk agama Islam. Setelah dibaca oleh Ratu Bilqis, Ratu Bilqis ini geram, marah. Akan tetapi Ratu Bilqis ini ingin menundukkan Nabi Sulaiman. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan hadiah berupa emas. Emas dipersiapkan oleh Ratu Bilqis untuk dikirim kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu emas itu dibawa oleh tentara Bilqis, oleh utusan Bilqis, menuju ke Nabi Sulaiman alaihissalam, maka burung hudhud memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman. Seketika itu Nabi Sulaiman bersiap-siap untuk menyambut Bilqis beserta pasukannya, menyambut Bilqis bersama utusannya. Nabi Sulaiman mengerahkan jin untuk mengambil tambang emas yang ada di dalam bumi. Seketika itu jin-jin dan setan pun masuk ke dalam bumi dan mengambil tambang emas itu dan dipersembahkan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman menginginkan agar singgasana Bilqis dipindah ke kerajaan Nabi Sulaiman,
dipindah ke tempat kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman mengumpulkan jin dan syaitan serta semua manusia, semua pasukannya, memberikan sayembara, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis ke tempat ini secepatnya? Maka jin ifrit angkat tangan. Saya, wahai Raja Sulaiman, akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Tuan sebelum Tuan berdiri dari tempat. Kemudian ada seseorang yang soleh, ini seorang manusia yang soleh. Dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengetahui Ismul A'zam. Dia angkat tangan. Manusia ini, seseorang ini angkat tangan dan mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya Nabi Sulaiman akan mendatangkan singgasana, sekejap mata akan sampai di hadapan Tuhan. Maka Nabi Sulaiman mengizinkan kepada manusia tersebut, kepada orang tersebut. Pada seketika itu orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bumi itu membelah, tanah itu membelah, dan singgasana Ratu Bilqis meluncur secepat kilat sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah jin-jin mengumpulkan tambang emas, jin-jin tersebut diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun kerajaan Nabi Sulaiman seindah mungkin. Dan halaman depan istana Nabi Sulaiman dibentuk seperti kolam dan diberi berbagai macam ikan, kemudian dilapisi kaca yang bening sehingga kaca tersebut tidak tampak oleh mata. Setelah Ratu Bilqis sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis mau menghadiahkan emas yang hanya satu peti, menjadi malu. Karena Nabi Sulaiman yang tadinya dianggap sebagai raja yang sederhana, yang miskin, kerajaan yang miskin, atau kerajaan yang taraf kehidupannya di bawah kerajaan Ratu Bilqis, ternyata kerajaan dan singgasana Raja Sulaiman alaihissalam lebih megah dan lebih mewah. Kemudian Ratu Bilqis ketika memasuki halaman istana Raja Sulaiman, Ratu Bilqis ini mengangkat gaunnya sehingga menyingkap betisnya. Karena Ratu Bilqis itu mengira bahwa depan istana Nabi Sulaiman adalah kolam ikan yang indah. Setelah gaunnya ditarik, ternyata bukan air, akan tetapi kolam berlapis kaca. Di saat itu Ratu Bilqis mukanya menjadi memerah dan malu di hadapan Raja Sulaiman.
Setelah itu Ratu Bilqis merasa dirinya telah berbuat zalim karena sudah menganggap hina kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Ratu Bilqis bertaubat dan mengikuti Nabi Sulaiman memasuki agama Islam. Sehingga Ratu Bilqis tidak lagi menyembah kepada matahari, akan tetapi menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya Ratu Bilqis ini menjadi permaisuri Raja Sulaiman alaihi salam, menjadi istri Nabi Sulaiman alaihi salam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah suatu ketika terbang bersama dengan pasukannya dengan mengendarai angin, yaitu Nabi Sulaiman beserta pasukannya duduk di atas tikar kayu seperti permadani, kemudian dibawa oleh angin yang melesat menuju ke negeri Syam. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Nabi Sulaiman itu kaya raya, kemudian cerdas, pintar, akan tetapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Nabi Sulaiman hidup sederhana dan selalu berbuat baik untuk masyarakat. Karena begitu wibawahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, semua rakyatnya taat dan patuh kepadanya. Kemudian pada saat itu Nabi Sulaiman duduk di singgasananya, memegang tongkat, duduk di atas kursi singgasana. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, meninggal dunia di atas kursi singgasana dengan memegang tongkat. Akan tetapi tidak ada yang tahu, seperti orang duduk biasa. Dan selama itu pula, selama Nabi Sulaiman duduk di atas kursi dalam keadaan sudah wafat itu, semua jin dan setan serta rakyatnya terus bekerja untuk Nabi Sulaiman. Jin dan setan ini terus bekerja seperti tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Setelah itu, ketika tongkat Nabi Sulaiman dimakan rayap atau bisa dikatakan keropos, maka tongkat tersebut patah dan Nabi Sulaiman tersungkur. Setelah Nabi Sulaiman tersungkur, ini barulah setan dan jin-jin itu menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat, dan selama ini mereka bekerja itu tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Sehingga jin dan setan itu menggerutu, menyesali perbuatannya. Mengapa
mereka tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Kalau mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah wafat, tentu mereka tidak bekerja terus seperti ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan kita sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.